Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me in the wind. Saat mendengar kata Bahrain, fans tanah air seolah-olah udah males banget rasanya. Karena yang dilakukan mereka kepada timnas Indonesia sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya timnasnya aja, tapi juga Presiden AFC yang seolah-olah berada di kubu mereka. Bagaimana tidak? Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Presiden AFC saat ini, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, merupakan orang Bahrain asli. Sebuah hal yang wajar jika dirinya mengincar posisi 3 atau 4 demi bisa meloloskan negaranya ke Piala Dunia yang per tahun 2026. Bahkan baru-baru ini, statement Federasi Sepak Bola Bahrain yang mengajukan permohonan untuk pertandingan leg kedua melawan Indonesia tak dimainkan di GBK. Mungkin saja permainan dari kedua belah pihak. Mereka benar-benar ingin menghentikan timnas Indonesia sejak awal dan meluluskan langkah Bahrain untuk ke Piala Dunia, namun dengan tanda kutip cara yang salah. Melihat apa yang dilakukan oleh Bahrain dan Presiden AFC itu membuat negara-negara Asia cukup jengkel. Ya Habibi, come with me across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Bahrain, negara Timur Tengah satu ini sedang menjadi perbincangan publik tanah air hingga saat ini. Bukan karena timnya keren, tapi soal drama yang selalu diberikan oleh negara sekutu Amerika Serikat tersebut. Setelah drama dengan skor 2-2 di Bahrain International Stadium beberapa waktu yang lalu, federasi mereka cukup dibuat heboh saat akun media sosialnya mendapatkan percobaan peretasan dan pihak Bahrain kembali mengkambing hitamkan timnas Indonesia. Dan terbaru, drama itu kembali berlanjut saat akun resmi timnas Bahrain mengkonfirmasi kalau mereka meminta laga Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia dengan alasan keamanan pemain mereka. Jelas itu sangat kontroversial dan PSSI kali ini tak akan tinggal diam karena laga di GBK sangat penting bagi kelangsungan timnas Indonesia di babak round 3. Dengan banyaknya dukungan secara langsung, peluang Indonesia meraih 3 poin sangat terbuka lebar. Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me. Di sisi lain, apa yang dilakukan Federasi Sepak Bola Bahrain itu kemungkinan sudah direncanakan dengan Presiden AFC saat ini, Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Karena usut punya usut, Presiden AFC saat ini juga berasal dari Bahrain. Dan sangat jelas, mereka ingin meloloskan negaranya dengan mengamankan peringkat 3 atau 4 hingga bisa berjuang di babak selanjutnya. Apalagi dalam peraturan baru FIFA, kuota Asia di Piala Dunia 2026 bertambah menjadi 8,5. Hal itulah yang membuat Presiden AFC bernafsu membawa Bahrain lolos ke Piala Dunia dengan apapun itu caranya. Termasuk menjegal timnas Indonesia yang merupakan tim bau kencur sebagai tim debutan dan memiliki rank FIFA paling rendah. Dan hal itu bisa kita lihat sendiri bagaimana Bahrain merampas kemenangan di depan mata timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Across the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms. Bahrain takut dengan perkembangan pesat Indonesia. Sheikh Salman ingin sekali negaranya menjadi salah satu wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia buat pertama kalinya. Dan saat melihat peta persaingan di grup C yang pasti realistisnya akan dikuasai Jepang, Australia, dan Arab, maka dirinya pun mengincar posisi 4 klasmen lalu berlanjut ke babak playoff. Masalahnya, di sana ada Indonesia yang dianggap sebagai ancaman serius dengan manuver naturalisasinya. Di samping Cina yang bagaimanapun juga nggak bisa dianggap remeh. Ya, kekhawatiran itu semakin jadi ketika Indonesia mampu menahan imbang Arab dan Australia. Terlebih sejak awal, Sheikh Salman pernah terang-terangan menyebut jika Indonesia bakal jadi ancaman nyata di Asia. Membuat segala konspirasi ini makin jelas, dan itu kian dibuktikan saat penunjukan wasit Ahmed Alkaf yang berasal dari Oman ketika laga Bahrain versus Indonesia. Di sana fix satu dunia pun mengerti kalau Indonesia sedang dikerjai dan berusaha dirusak mentalnya. Alhasil kelihatan jelas di laga versus Cina yang seharusnya jadi momentum,
Para pemain justru underperform, di samping ada kesalahan juga dari Coach Shin soal perubahan line up yang bikin semuanya runyam, khususnya di babak pertama, sehingga akhirnya kalah 2-1. Bahrain benar-benar takut bersaing secara sehat dengan timnas Indonesia, karena mereka sadar diri kalau kekuatan mereka bakal kalah dengan Indonesia, yang dalam beberapa tahun ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead. Negara Asia sadar akan kebobrokan AFC. Sway with the desert breeze. Melihat tindakan tak sportif yang ditunjukkan Bahrain dan Presiden AFC yang kemungkinan kong kali kong di babak round 3 ini, membuat negara-negara di Asia macam Jepang, Irak, hingga Australia sadar akan kebobrokan Federasi Sepak Bola Asia. Bagaimana tidak, Bahrain yang sudah terbukti salah masih saja mendapatkan pembelaan, dan Indonesia yang menjadi korban justru terus mendapatkan tekanan seolah-olah ditekan untuk mengalah. Namun kita tahu, kalau PSSI sekarang dipimpin oleh orang yang punya power di kancah sepak bola dunia. Jelas Pak Erik nggak akan tinggal diam dan tunggu saja tanggal mainnya. Dan untuk Bahrain, mereka justru membongkar aibnya sendiri di depan negara-negara Asia. Bahkan beberapa negara di Asia sudah nggak percaya lagi dengan drama yang dilakukan oleh Bahrain dan menganggap itu sebagai lelucon. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi. Dunia pun ikut menyoroti kelucuan Bahrain. In the night we find Media ternama ESPN menyoroti pertandingan Bahrain versus Indonesia yang berakhir dengan imbang lantaran ada keputusan wasit yang sulit untuk diterima. Dalam artikel berjudul, Indonesia masih menolak untuk dikalahkan, tetapi hampir saja menjadi kemenangan bersejarah. ESPN menulis, tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka dapat menyamai tim-tim terbaik di benua ini. Mereka menulis drama di menit-menit akhir kemudian menjadi kontroversi dengan Indonesia yang sangat marah karena peluit akhir tidak berbunyi dengan hanya 6 menit tambahan waktu yang awalnya ditandai oleh official keempat. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bukanlah hasil yang buruk untuk Indonesia. Namun cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menimbulkan kekecewaan, bahkan kemarahan di kubu Indonesia. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, tulis ESPN. Selain ESPN, media asal Korea Selatan, Chosun, memberitakan hasil imbang yang diraih anak asuh Sinteyong dalam laga melawan Bahrain Kamis malam. Mereka menyebut Indonesia harus menelan kekecewaan saat mereka meraih kemenangan tipis kala bertandang ke Bahrain. Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan Asia Tenggara di bawah asuhan pelatih Sinteyong. Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 untuk meningkatkan harapan mereka lolos ke Piala Dunia, tulis Chosun. Mereka juga sangat menyayangkan masih ada kecurangan di sepak bola Asia. Dan jika masih berlanjut, mau sampai kapan sepak bola di Asia maju dan mampu bersaing dengan sepak bola di Eropa? Kan gitu. in your arms I belong. Golden sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting. Dan terlepas dari apapun, siasat buruk yang dilakukan Presiden AFC kepada timnas Indonesia, biarkan saja. Toh ada FIFA yang lebih punya kuasa untuk memutuskan. Jika berani macam-macam, Presiden AFC bisa saja dipecat, dan Bahrain bakal kena sanksi yang tegas. Apalagi Presiden FIFA saat ini punya hubungan yang baik dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Jelas mereka nggak akan tinggal diam jika benar Indonesia dicurangi. Sun begins to rise. Love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong.
segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu.